Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sobirin sama Bapak Arifuddin selaku Wakil Kepala Sekolah karena sudah meluangkan waktunya bagi saya dalam kegiatan wawancara ini. Sebetulnya ini kan seharusnya saya wawancaranya ke Kepala Sekolah Pak, berhubung Kepala Sekolahnya lagi naik gaji, makanya saya minta waktu jangan semuanya ini Pak Sob sama Pak Arif selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan sama bidang akademik. Monggo, barangkali kita mulai perkenalan dulu ya Pak ya. Jangan tampilkan profil dulu, mulai dari siapa? Pak Arif mungkin ya. Oke, monggo Saya Pak Arif. duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif selaku Wakil Kurikulum di MTSNU Sidoarjo. Di sini saya membawai bidang akademik untuk di kelas-kelas Pak yang Arif ada kok di... kurang banter suaranya? Halo, sudah? Oke, mungkin kurang dekat mungkin Pak. Oke. Sudah? Ya sudah Pak, diulangi lagi nggih Pak nggih. Oke, saya ulangi ya. Di sini saya Muhammad Arifuddin. Di sini saya adalah Wakakurikulum yang baru di MTSNU Sidoarjo. Salam kenal Bu Nurin. Mungkin sudah kenal ya Pak ya. Sudah kenal loh, iya. Belum salam lama. Sampun Pak. Sudah. Oke. Monggo sekarang Pak Sobirin. Oke, terima kasih Bu Nurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama Halo. di membidangi ke siswa. Putus. Halo. Ini sinyalnya jelek sih. Halo. Putus. Ya. Yang mana ini? Sudah kedengaran Mas Sob. Sekarang sudah kedengaran? Kedengaran, dengar, iya. Oh, saya tadi putus. itu tadi mungkin lagi mau diulangi mawon Pak Sob. Oh, nggih. Nggih, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Loh, Pak Sob bilang lagi ya Pak Arif ya? Nama saya Muhammad Sobirin. Saya di MTSNU Sidoarjo membidangi kesiswaan. Mudah-mudahan di komunikasi kita bisa manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Monggo Bu Nurin. Bilang ya Pak Arif ya, Pak Sobirinnya ya. Ya, sinyalnya pakai jangan pakai wifi mungkin. Itu saya lancar. Itu agak sinyal saya. Lagi hilang sinyal. Belum pulaan sinyal Pak Sobirin. Ya. Tahu dari Monggo Bu Nurin bisa langsung dimulai. Oke, langsung dimulai saja nggih wawancara tentang masalah pembelajaran ini. Untuk saya mulai dari Pak Arif mungkin nggih selaku Wakil Kurikulum ya. Ini tentang masalah yang timbul saat kita melakukan pembelajaran di kelas. Kira-kira selama pengalaman Bapak mengajar atau menjadi Wakil Kurikulum di sini, masalah-masalah apa saja yang sekiranya sering atau pernah timbul di dalam pembelajaran di kelas, Pak Arif? Oke. Langsung saja ya, saya jawab untuk masalah yang sering muncul dalam proses pembelajaran di kelas untuk anak kami di MTSNU biasanya ini adalah yang pertama mungkin yang pastinya itu adalah motivasi. Di mana motivasi ini sering anak-anak itu ya kadang tinggi, kadang sedang, kadang rendah. Nah, motivasi ini muncul ya mungkin gara-gara satu
kita dulu merasakan pandemi di mana anak-anak ini, apalagi anak-anak yang baru atau anak-anak yang kelas 8 naik kelas 9 itu merasakan bagaimana mereka hidup di rumah nyantai mungkin seperti itu, dan sekarang kembali lagi normal. Tahun ajaran baru ini yang kami rasakan dari guru-guru itu mengatakan kalau mereka itu kurang motivasi dalam pembelajaran. Seperti itu. Oke. Selain itu apa Pak kira-kira Pak masalahnya? Yang itu tadi kan motivasi siswa untuk dalam pembelajaran tatap muka karena mungkin kelamaan, bukan kelamaan karena selama 2 tahun kan masa pandemi mereka belajar di rumah, nggih. Daring, ya. Yang lain ya itu Bu, ya anak sekarang ya, yang paling ketika dikeluhkan oleh Bapak Ibu guru atau saya sendiri yaitu ketika disuruh membaca itu males, dia gak kurang. Maka ya itu tadi, ketika mereka dihadapkan dengan bacaan atau mungkin sekarang literasi, jadi mereka itu agak ya mungkin efek dari 2 tahun itu yang dimana apa itu pembelajaran sangat singkat atau mungkin dari mereka itu kurang, maka ketika dihadapkan dengan buku yang setebal itu lagi, ya akhirnya membuat mereka itu cepat bosan. Nah, karena ketika mereka tidak mau untuk membuka bukunya ataupun membaca, nah akhirnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran atau pelajaran itu sendiri agak kurang. Itu yang dirasa. Berarti masalah yang menurut Bapak masalah yang biasanya timbul dalam pembelajaran di kelas itu yang pertama tadi motivasi siswa, yang kedua minat belajarnya Pak, kalau tidak salah tadi ya. Minat baca. Minat bacanya. Terus kira-kira apa Pak penyebab enggak selain karena efek dari masa pandemi dari PJJ? Ya. Kalau kami melihat tuh ya karena anak-anak ini yang sering mereka lihat itu kan bukan buku. Jadi yang sering mereka lihat sekarang adalah bentuknya video. Nah, sekarang dihadapkan di dalam kelas itu mereka kembali ke buku. Mungkin dari situ muncul semacam yaitu bosan atau kurang kurang suka terhadap model pembelajaran seperti itu. Makanya akhirnya ya mau tidak mau Bapak Ibu guru ya ini harus mencari ide baru bagaimana membuat motivasi anak-anak itu untuk timbul atau mencari metode baru bagaimana mengganti metode-metode ceramah katakanlah yang menjadikan buku atau suaranya Bapak Ibu guru yang merdu itu berganti dengan hal yang inovasi yang baru. Jadi penyebabnya karena anak-anak itu lebih suka bermain HP atau melihat sesuatu lewat video daripada lewat buku ya Iya, Pak ya, yang berupa textbook lah istilahnya nggih. iya, iya, iya. Jadi mungkin Karena solusinya apa Pak? Apa guru-guru gimana gitu? ya kalau menurut kami Bu ya, kita harus mulai meninggalkan ya metode-metode lama, metode ceramah atau mungkin semuanya berbasis apa itu dari buku atau berbasis buku di mana metode itu kan sekarang banyak. Di mana anak itu sekarang bisa melihat banyak variasi dalam hal pembelajaran yang mungkin mereka lebih tertarik dan menarik mereka untuk bisa ya itu tadi dalam hal minat belajar dan motivasinya. Ya, karena kita melihat di dalam dunia yang serba IT sekarang ini kan metode-metode yang lama seperti itu kan ya tidak cocok lagi dengan pola pikir atau perkembangan anak-anak itu sendiri yang selama ini kita tahu bahkan hampir setiap hari mereka itu yang dilihat adalah video. Jadi ya kita harus mau sekarang ini mencoba bergeser. Kita mindset kita guru-guru, apalagi kita kan produk lama harus mengikuti produk-produk baru, apalagi anak-anak kita ini kan anak-anak yang semuanya itu disandarkan dengan kehidupan IT, HP, ya itu ya mau tidak mau kita harus mencari inovasi
untuk kita dan juga untuk mereka bagaimana kita bisa menyampaikan dengan bentuk yang lain agar tujuannya mereka bisa menerima dan mengerti apa yang kita sampaikan dengan cara yang baru. Nah, oleh karena itu ya kita mendorong Bapak-bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru yang sudah lama mengajar, di mana ya produk-produk lama seperti mereka kan ya agak susah untuk bisa berubah. Tapi karena kita adalah seorang pengajar, di mana perubahan itu pasti, maka kita harus wajib belajar untuk sesuatu yang baru tersebut. Oh ya, terima kasih Pak Arif penjelasannya jelas sekali. Mungkin ada masukan dari Pak Sobirin selaku wakil keketuaan Pak tentang masalah-masalah yang sering timbul. Apa sama dengan yang disampaikan sama Pak Sob? Sama Pak Arif. Oh ya, sama Ya, Pak Arif. ya mungkin hampir sama. Kenapa? Karena kita harus mau merubah mindset kita yang modelnya kayak tradisional, kita selalu ceramah, tapi kita bisa mengikuti perkembangan. Kenapa? Ya harus ngikut. Sekarang lagi tren, semuanya sekarang lagi digitalisasi. Ya kita harus ikut di situ biar nanti tidak ketinggalan. Kemudian untuk memotivasi anak seperti yang disampaikan Pak Arif tadi memang betul. Kalau anak sekarang itu lebih cenderung ke video daripada anak disuruh membaca. Itu. Makanya kita harus mengikuti seperti itu. Ya mungkin nanti dalam perkembangannya di madrasah foto-foto alat yang mana bisa menunjang anak untuk termotivasi lagi dalam pembelajaran. Gitu. Oh, gitu. Enggak. Hampir sama ya Pak, sama Pak Arif. Mungkin itu kasus Iya. yang dialami semua guru kayaknya Pak ya. Iya, hampir semua guru seperti Semua itu. guru sama. Yang saya tangkap gitu. Iya, kalau kita hanya monoton kita komunikasinya dengan anak-anak itu hanya buku, kemudian guru menjelaskan ya anak jenuh dan sebagainya. Itu makanya kalau bisa ya kita harus ngikuti. Apalagi sekarang dunianya digital seperti ini, penugasan anak-anak itu tidak melulu dari buku, tapi kita bisa mencari dari internet dan sebagainya. Enggak. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, mungkin ini banyak hubungannya sama Pak Sobirin ya, selaku wakil kesiswaan di MTSN Sidoarjo ini. Ya. Tentang ini Pak Sob, tentang relasi atau hubungan antara guru sama siswa. Kalau selama jenengan amati di sekolah kita itu gimana kira-kira Pak hubungan guru sama siswa di sekolah kita ini, apalagi saat pembelajaran di kelas? Gini, memang dalam proses pembelajaran kita itu butuhnya komunikasi dua arah, butuh relasi yang baik antara guru dan siswa. Memang ada beberapa siswa itu yang cenderung lebih tertutup, sehingga untuk komunikasi itu kalau tidak di istilahnya kita kalau nggak ditutup dulu itu nggak mau menyampaikan, nggak mau bertanya, nggak mau bicara. Nah ini butuh pendekatan. Halo. Halo, Halo. Saling hilang jaringannya. guru proses pembelajaran saja kita belajar Oke. agar anak-anak bisa Sinyalnya kok putus-putus ya Pak? gitu. Iya, Pak Sabiri sinyalnya putus-putus ya Pak Arif ya, suaranya ya? Ya, nggak kedengaran yang terakhir. Yang terakhir Pak, setelah Oh yang melakukan terakhir. pendekatan. Ya, Iya. pendekatan. Ya, pendekatan kita ke anak-anak ya kita harus sama-sama klik. Lah pendekatannya dengan cara bagaimana? Lah guru sebagai teman untuk belajar, teman untuk berkomunikasi yang baik agar sama-sama klik antara guru dengan siswa. Ya kita melakukan pendekatan-pendekatan yang sekiranya
bisa dipahami oleh anak itu, gitu. Iya. Kalau itu Ya hubungan antara memang guru itu sama Bu. siswa. Memang gini, memang kenapa kok kadang-kadang komunikasi kita itu tidak berjalan dengan baik ya. Memang latar belakang orang tua, anak itu berbeda-beda. Kadang-kadang anak itu cenderung terbuka, ada yang cenderung tertutup. Nah itu. Nah kalau seperti itu ya, pandai-pandainya guru untuk mendekati anak itu, gitu. Oh, Agar kayak tidak. ada anak siswa itu yang kayak introvert gitu, Pak ya? Kalau nggak Nah, digoda itu ya? betul. Iya, iya. Itu kan ya dari latar belakang dari rumah. Kalau Hmm. kalau dari rumah itu hmm, orang tuanya, keluarganya mungkin pendiam dan sebagainya, itu ya kita harus melakukan pendekatan. Kemudian kan kadang-kadang ya di lembaga kita kan tidak menengah ke atas saja, tapi juga ada yang menengah ke bawah. Nah itu makanya Hmm. butuh pendekatan ya itu. Kalau untuk yang hubungan antara guru dengan orang tua gimana, Pak Sob? Gini, kalau hubungan antara guru atau pihak sekolah dengan orang tua, sebenarnya lembaga kita, Sanawiyah itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kadang-kadang orang tua itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya, kemudian pasrah. Wis, pokoknya saya titipkan. Nah itu. Tapi ketika anak itu ada masalah di pembelajarannya, tertinggal dan sebagainya, sekolahan, lembaga yang kena. Padahal tidak tidak hanya antara siswa dengan guru, tetapi antara siswa, guru, kemudian orang tua, kita harus seiring sejalan agar agar tercapai. Di lingkungan sekolahan kita dengan siswa hanya sekian jam. Kemudian di rumah antara siswa dengan orang tua lebih banyak. Nah, ketika kita komunikasikan, ada yang responnya bagus, kemudian ada yang responnya ya biasa-biasa saja, kemudian ada yang pokoknya pasrah sama bapak ibu guru, nah, itu juga ada. Enggak. Ya, ya. Sebenarnya kayak seperti itu, Pak ya. Makanya jarang Nggih. ada. Kadang ada orang tua kalau nggak ditelepon sama wali kelasnya itu juga Nah, nggak nggih. ditanya, ya Iya. Pak ya. Iya, betul. Oke, oke. Maka kadang-kadang wali kelas itu sampai ya Allah, jangan tahu sendiri, wali kelas sampai turun tangan, sampai istilahnya bahasa kita tuh jemput bola. Anak terlambat, kenapa terlambat? Kemudian sampai jemput bola. Orang tua katanya sudah apa? Bahasa kita ngubrak-ngubrak anak itu untuk ke sekolah. Itu kadang-kadang ya seperti itu. Kemudian sampai guru datangi ke rumah, orang tuanya ada yang responnya baik, ada yang enggak, ada yang kadang-kadang sudah ditinggal kerja, kan gitu. Itu makanya kita juga berusaha melakukan pendekatan tidak hanya pada anak, tapi kita juga melakukan pendekatan ke orang tua juga. Iya. Oke, Pak Sob, jelas sekali penjelasannya. Kita kembali ke Pak Arif mungkin, nggih. Ini pertanyaan selanjutnya tentang pembelajaran inovatif, Pak Arif. Kalau menurut Pak Arif, kira-kira guru-guru di sekolah ini sudah melakukan model pembelajaran inovatif apa belum, Pak? Yang Sebagian kami baru ya. yang kami tahu, Bu, ya, yang kami lihat memang sejak pandemi banyak dari kita mulai harus berubah. Yang dulunya istilahnya offline, maka online. Nah, dari situ guru-guru sudah mulai harus berinovasi, menyiapkan PPT, menyiapkan modul, dan lain sebagainya. Nah, dari situ guru-guru harus, ya karena keadaan itu harus mulai berubah. Karena ya tuntutan zaman. Tapi ya itu tadi, ketika kita sudah kembali ke dalam proses pembelajaran offline lagi yang kami tahu katakanlah, nah ini kita harus juga bisa apa ya yang melihat bahwa karena berubah maka kita juga harus berubah, inovasi katakan. Makanya seperti yang dari awal tadi yang ada pertanyaan,
kenapa kok motivasinya rendah dan sebagainya seperti itu. Memang ada beberapa dari teman kita, Bapak Ibu guru, yang katakanlah sudah enak, zona nyaman, yang hanya ceramah dan sebagainya. Nah itu akan menghambat dari sisi inovasi. Tetapi ketika yang sudah enak dalam proses daring kemarin sudah menyiapkan gambar, sudah menyiapkan video dan sebagainya, ketika itu nanti tetap kita lanjutkan karena ya, itu yang perlu kita rubah mindsetnya karena saya tadi kan sudah pernah bilang bahwa sekarang adalah zaman anak-anak melek IT, maka mau tidak mau kita harus merubah dan mempersiapkan diri dengan senjata IT juga dan lain sebagainya. Ini tantangan bagi saya sendiri sebagai wakil kurikulum bagaimana merubah mindset ini karena anak-anak sudah berubah. Anak-anaknya ini adalah anak di mana ya pembelajaran atau mungkin dari kehidupan mereka sendiri di rumah itu tidak dengan buku katakanlah, sudah dengan hal yang lainnya. Mereka bisa melihat, mengakses semuanya dari HP yang dimana itu mereka dengarkan dengan banyak variasi-variasi. Maka kita juga mau tidak mau ketika di kelas kita harus berubah dengan pembelajaran inovatif seperti itu harus kita siapkan dan juga ini pasti membawa efek yang sangat luar biasa bagi anak-anak kita. Nah, tantangannya banyak sebenarnya. Pertama ya tadi banyak guru-guru yang merasa ya wis enak gini. Terus yang kedua adalah waktu. Ketika kita ngomong buat pembelajaran inovasi kan butuh sesuatu yang baru. Nah, waktu kadang-kadang bagi mereka itu, nah ini membuat, menyiapkan, berpikir lagi sesuatu yang baru. Nah, itu adalah ya proses yang harus ya ada yang guru yang sudah bisa cepat membuat sesuatu yang ada yang belum atau yang kurang. Nah, seperti ini. Ini yang perlu dampingi untuk bisa sama-sama kita berubah. Karena ya di sini kan MTS itu kan pelajarannya banyak. Kalau kita ngomong agama ya biasanya metodenya kan ceramah dan sebagainya. Nah itu yang perlu kita rubah seperti ini. Kita juga tahu bahwa teman-teman kita juga banyak istilahnya ustadz, ustazah yang biasanya ceramah. Nah seperti itu. Nah ini tantangan bagi kita semua bagaimana kita merubah mindset itu demi anak-anak kita sendiri. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Mungkin Nambah. pertanyaan terakhir ini untuk Pak Arif mungkin sama Pak Sob tentang pembelajaran berbasis HOT, Pak. Ini kan lagi apa ya? Bukan ngetren ya, istilahnya viral nggih. Kalau apa namanya? Untuk soal ulangan atau soal pemberian apa latihan soal-soal gitu setidaknya kan harus dalam soal berbasis HOT. Nggih, Pak ya? Iya. Oke. Kira-kira Pak, kalau selama ini pertanyaan masalah yang timbul ketika guru melaksanakan pembelajaran atau evaluasinya yang berbasis HOT, adakah masalah yang timbul, Pak? Siapa dulu ini? Pak, siapa saya dulu? Monggo, terserah Pak Subidin apa Pak Arif. Saya tidak begitu dengar. Tidak begitu dengar. Pak Asap masih putus-putus ini. Pak Asap putus-putus, Bu. Mengisirannya apa terlempar enggak masih ada ya? Enggak terlempar keluar ya? Ya, tapi enggak terlalu. Putus. Halo Pak Sob? Halo. Gimana? Untuk halo? Tentang soal HOT, Pak Sob. Tentang soal HOT. Oke. Terkait dengan soal HOT. Memang kita sekarang ya. Kita sekarang harus merubah bentuk-bentuk soal. Halo Pak Sob. Kita juga harus ngikuti halo. Oke, dengar Pak. Nah, dengar. Tadi mboten dengar. Oke. Gini, masalah soal HOT.
memang dengan adanya AKM ya, dengan adanya AKM untuk di dinas, kemudian adanya AKMI di Kementerian Agama, memang kita harus merubah bentuk-bentuk soal kita, yang mana dulu soal-soal kita hanya bentuknya pilihan ganda saja atau jawaban singkat. Tetapi sekarang harus kita rubah. Anak bisa menganalisa. Anak bisa menganalisa. Nah, caranya ya guru harus pandai-pandai membuat soal yang mana soal itu dalam bentuk analisa. Sehingga anak mau berpikir kemana dari apa yang dianalisa. Kan butuh soal hot, kemudian nanti ada soal pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan dan sebagainya sesuai dengan AKM yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Ya, tapi semuanya butuh prosesnya, butuh pelatihan dan sebagainya. Oke. Jadi intinya Halo? itu anak-anak kalau mengerjakan soal itu masih istilahnya kesulitan ya Pak ya. Karena mungkin dari gurunya Halo? kurang terbiasa memberikan soal yang berbasis hot Pak ya. Hilang Pak Sufirin. Oke, betul seperti itu. Halo Pak Sof. Boten dengar. Ya, saya menambahkan ya. Halo. Halo. Agak putus-putus juga Pak Arif. Halo. Oke, Sudah? oke, menjelas. Halo. Pak Sofnya yang masih hilang ini. Pak Sob sudah kembali lagi bersama kita. Oke. Cuma nggak Habis gerak. hilang tadi Pak Sob. Ya, halo. Halo. Oke, saya menambahkan Iya Pak, untuk apa monggo. yang dikatakan oleh Pak Sobirin itu memang benar adanya. Soal hot, katakanlah itu yang membutuhkan anak berpikir kritis, itu sesuatu yang sifatnya baru, di mana memang pelatihannya sudah agak lama, cuma karena kemarin ada corona dan sebagainya memang agak terputus kembali pelatihan, apalagi di Bapak Ibu guru. Kita pernah mengadakan IHT katakanlah seperti itu di sekolah kami, di mana kita apa sih soal hot itu, terus tantangannya apa, bentuk soalnya bagaimana, kenapa kok harus ada soal hot dan sebagainya, itu sudah. Cuma ketika kita masuk dalam implementasi pembuatan soal hot, nah ini perlu tantangan yang memang kita sadari karena kita sudah terbiasa dengan pilihan ganda atau uraian singkat yang sangat-sangat, anak itu pilihan itu seolah-olah sudah ada di depan mata. Nah, sekarang soal hot itu anak itu berpikir kreatif, kritis, Putus. dan Nggak istilahnya dengar. sesuai dengan pendapat mereka sendiri, di mana mereka mempunyai background pengetahuannya sendiri-sendiri. Nah, ini tugas Bapak Ibu guru bagaimana menyiapkan anak-anak itu mempunyai pengetahuan atau background keilmuan yang banyak, bervariasi, di mana nanti akan sangat membantu mereka untuk berpikir dan menjawab soal-soal tersebut. Di mana soal itu memang ya kami ketika kelas 8 lah sekarang memang yang jadi titik pusatnya kan di kelas 8, di mana anak-anak itu kami siapkan untuk mengikuti apa itu AKM, di mana soal AKM itu ya sangat luar biasa susah. Kita sebagai guru sebelum anak-anak mengerjakan soal AKM, kita ada waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk mengerjakan soal-soal tersebut versi guru. Itu pun kadang Bapak Ibu guru masih bingung karena soalnya itu analisa. Nah, analisa dan analisa menyimpulkan dan sebagainya. Itu membutuhkan istilahnya ya pemahaman yang luar biasa dari anak-anak terhadap satu masalah. Karena soalnya kan soal cerita
dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks kegiatan yang memang benar-benar ada dalam kehidupan. Nah, itu perlu tantangan bagaimana kita menyiapkan anak-anak itu untuk bisa berpikir seperti itu. Maka kami meminta Bapak Ibu guru untuk menyiapkan, katakan, ketika ada tugas atau ketika ada ulangan, kita harus bisa menyelipkan. Mungkin dalam 10 soal itu katakanlah ada sekitar 4 soal hot yang harus mereka kerjakan. Tentunya sebelum itu ya kita memberikan informasi bagaimana cara Bapak itu menjawabnya, bagaimana mengerjakan soal-soal tersebut, dan memberikan banyak wawasan tentang ya materi-materi yang harus dikuasai. Karena soal hot ini adalah soal-soal yang membutuhkan high thinking istilahnya, membutuhkan kejelian, kecermatan, dan hampir tidak semuanya sama. Jawabannya berbeda-beda, tergantung bagaimana setiap anak itu mempunyai, yaitu tadi, seberapa kepemahaman terhadap materi tersebut. Itu dari apa yang saya ketahui dengan soal hot ini. Ya, Oke. kembali ke Bu Nurin. Oke, Pak. Jelas sekali. Demikian ya, Pak ya. Penjelasannya dari Pak Arif sama Pak Sobirin selaku Wakil Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak atas Sama-sama. kesempatannya, atas luangan waktunya dari Pak Sob sama Pak Arif. Terima kasih. Pak Sob sudah nyambung? Sudah kembali? Masih hilang kayaknya Pak Sob ini, Pak Arif ya? Oke, tahu ini. Oke. Terima kasih Pak Sob, terima kasih Pak Arif atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu. Oke. Atau mungkin ada yang kurang kuat, ya mungkin bisa sama-sama Bu. kita. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Oke. Sudah. Terima kasih semua. putus nyambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.